Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hakim. Saya merupakan ketua dari kegiatan pengabdian masyarakat, teknologi dan manajemen ternak Sekolah Vokasi IPB dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Ternak Domba dan Kambing di Kelurahan Mulya Harja, Bogor Selatan. Baik, untuk lokasi mitranya sendiri ada di RT 6 RW 1 Kelurahan Mulya Harja dengan nama mitra adalah Kelompok Tani Dewasa Lemah Duhur. Untuk yang melatar belakangi kegiatan PPM ini adalah yang pertama, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan daripada tahun sebelumnya, di mana kami masih mengusung topik yang sama, yaitu optimalisasi pengelolaan ternak domba dan kambing, namun dengan kegiatan yang berbeda. Kegiatan di tahun pertama kami fokus terhadap pelatihan pemeliharaan ternak domba, kemudian bagaimana masyarakat atau peternak di sana memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan dan juga pengelolaan limbah peternakan untuk dijadikan pupuk. Untuk di tahun 2025 ini kami berfokus terhadap optimasi potensi lahan luas dan peningkatan pengetahuan terkait pakan ternak karena di peternak-peternak di sana masih terbatas pengetahuannya terkait pakan ternak, yaitu melalui peningkatan produktivitas peternakan berkelanjutan dengan pengenalan dan budidaya HMT unggul dan ramah lingkungan. Hal ini didasari karena di lokasi sendiri merupakan lokasi pertanian berbasis organik sehingga kami mengupayakan lahan hijauan yang akan ditanami juga menggunakan pupuk hayati yang tentunya akan lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah fokus kami terhadap pemasaran ternak, hasil ternak maupun hasil ikutan ternak yang belum berjalan secara optimal. Jadi karakteristik masyarakat atau peternak di Mulia Harja ini masih menjual dengan berdasarkan momentum ya, seperti misalnya ada momentum kurban, tapi itu pun masih seadanya gitu. Jadi belum terfokus terhadap penjualan, yaitu melalui peningkatan pengetahuan melalui metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan pendapatan peternak. Adapun inovasi yang kami lakukan di lokasi mitra yaitu melakukan budidaya pakan ternak ramah lingkungan melalui inovasi hijauan berbasis hayati dengan menggunakan 4 jenis hijauan unggul yaitu rumput pakcong, biogras, biovitas, dan bionutris dengan aplikasi pupuk hayati yaitu pupuk kandang, mycorrhiza, rhizobium, dan mix antara pupuk kandang dan pupuk hayati. Kemudian harapannya adalah hasil eh, dari penanaman atau budidaya HMT tersebut mendapatkan peningkatan produktivitas untuk ketahanan pakan yang berkualitas. Berikut merupakan informasi mitra. Jadi, mitra yang kami gunakan adalah kelompok tani dewasa lemah luhur sebanyak 15 peternak yang in charge, tapi untuk pesertanya sendiri bisa mencapai 30 peserta. Kemudian ini ada kondisi sebelum dan setelah dilakukan pengabdian masyarakat. Yang pertama dari aktivitas usaha ternak, harapannya sebelumnya memang karakteristik peternakan di Mulia Harja ini merupakan peternak sampingan dengan usaha sampingan, namun setelah dilakukan pengabdian masyarakat ini harapannya usaha sampingan tersebut menjadi usaha sampingan yang bernilai tambah atau bahkan mungkin kalau dilakukan lebih serius lagi bisa menjadi penghasilan utama. Kemudian kegiatan beternak sebelumnya dilakukan secara tradisional, kemudian setelahnya mengalami peningkatan pengetahuan beternak. Pengelolaan pakan sebelumnya hanya mengandalkan rumput saja di sekitar peternakan ataupun di sekitar lokasi mitra. Nah, dengan adanya kegiatan ini harapannya masyarakat atau peternak sudah mulai memanfaatkan limbah pertanian ataupun hijauan budidaya yang berkualitas. Selanjutnya ada pengelolaan limbah. Sebelumnya tidak ada pengelolaan sama sekali, jadi limbah yang dihasilkan langsung dilakukan pemanfaatan ke lahan. Namun setelah dilakukan kegiatan ini, pengelolaan limbah dan juga harapannya terdapat pengolahan yang bernilai tambah dan bisa dijual. Untuk pemasaran sebelumnya masih seadanya, yang setelahnya harapannya bisa melakukan pengembangan produk yang dapat dipasarkan dari hasil ternak dan juga ikutannya. Berikut mekanisme pelaksanaan inovasi. Jadi ini adalah tahun kedua dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di
Mulia Harja itu sendiri dengan fokus utama di 2025 ini yaitu pelatihan pengenalan HMT berkualitas, kemudian praktik penanaman dan budidaya, yang selanjutnya adalah pelatihan pemasaran produk ternak. Untuk hasil programnya sendiri, kegiatan kami diawali dengan FGD yang menghasilkan eh, menghasilkan kesepakatan untuk pelaksanaan program, kemudian ada pelatihan pengenalan dan budidaya hijauan, yaitu diperkenalkan dengan jenis-jenis hijauan dan juga leguminosa, antara rumput dan leguminosa yang unggul. Kemudian ada kami di sana melakukan penanaman untuk jenis-jenis HMT unggul sekitar 120 meter persegi lahannya dengan menggunakan pupuk hayati. Kemudian pemantauan dan evaluasi pertumbuhan dilakukan untuk mengecek pertumbuhan tanaman dan hasilnya menunjukkan pertumbuhan hijauan yang baik. Kemudian ada panen dan evaluasi penanaman di mana pada saat panen ini dilakukan seremonial dari peternak, kemudian tim akademisi dan atau pemateri, kemudian ada juga perwakilan dari kelurahan atau pemerintahan setempat. Selanjutnya dilakukan pelatihan pemasaran, di mana pelatihan pemasaran ini meningkatkan sinergisitas antara peternak, kemudian juga kegiatan pelatihan pemasaran diisi oleh narasumber dari mitra kami, mitra industri TNK, yaitu PT Tasnika Indonesia Group. Dan pada kesempatan ini peternak diberikan keleluasaan untuk belajar secara langsung di perusahaan tersebut untuk lebih baik dalam pengembangan peternakannya. Kemudian hasil pretest dan potes menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terhadap eh, cara-cara masyarakat atau peternak itu dalam bertani atau membudidayakan hijauan makanan ternak sehingga harapannya mendapatkan HMT yang unggul, berkualitas dan juga berkelanjutan. Untuk evaluasi program sendiri, di sini eh, hasil dari evaluasi menunjukkan keter keterkaitan ataupun peningkatan pengetahuan dan juga masyarakat merasa sangat puas terhadap kinerja Prodi TNK dalam melaksanakan PPM di wilayah tersebut. Berikut merupakan luaran atau output yang kami hasilkan dari kegiatan PPM ini. Di antaranya ada jurnal pengabdian masyarakat, di mana eh, saat ini posisinya sudah submit under review. Kemudian ada publikasi media massa, seperti ini ada 7 media massa yang terpublikasi. Kemudian ada modul pelatihan budidaya HMT berkelanjutan. Ada poster dan buku saku yang telah dihakikan. Kemudian yang berikut merupakan capaian SDGs dan IPM sesuai proposal. Yang pertama ada SDG 1 tanpa kemiskinan. Ini melalui peningkatan pendapatan masyarakat peternak dan petani lokal lewat optimalisasi sumber daya hijauan dan pengembangan usaha ternak yang berdaya saing. Kemudian SDGs 2 tanpa kelaparan, yaitu dengan mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan sumber protein hewani melalui pengelolaan sistem peternakan berbasis hijauan pakan unggul dan berkelanjutan. Kesimpulannya, terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan PPM ini, namun kendala ini sudah mampu teratasi dengan baik. Kendalanya diantaranya memang cuaca yang kami hadapi ketika melakukan penanaman itu sedang cukup ekstrim, yaitu di mana terdapat banyak angin kencang yang merobohkan beberapa tanaman kami dan juga ada pohon yang tumbang dan cukup mengganggu area sekitar penanaman. Kemudian ada partisipasi peternak yang memang kadang kami kesulitan dalam mengatur jadwal kegiatan karena kesibukan peternak itu sendiri. Kemudian tantangannya tentunya untuk menjaga pertumbuhan HMT hingga panen, dan alhamdulillah saat ini telah panen dan sedang masuk ke eh, panen kedua, kemudian mempertahankan keterlibatan masyarakat dan stabilitas tanaman di kondisi cuaca ekstrim. Untuk strateginya sendiri ada perbaikan lahan dan penegakan ulang tanaman, kemudian penyesuaian jadwal dan pemantauan rutin. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu program berjalan, pertumbuhan baik menuju panen sesuai jadwal, dan juga masyarakat
Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dalam melakukan beternaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.